Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Satrio. Saya Olivia Arvita dengan NPM 2220103-109 ingin mempresentasikan mengenai studi kasus kesalahan pesanan di restoran cepat saji Hardee's dan McDonald's. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis permasalahan, yaitu ada dua. Yang pertama, kesalahan dalam komunikasi horizontal atau komunikasi antar tim. Di sini, berdasarkan studi kasus tersebut, bisa disimpulkan bahwa tidak ada pembagian tugas atau koordinasi yang efektif antar karyawan. Terbukti karena adanya multitasking dari satu karyawan yang mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu, sehingga hal tersebut dapat memungkinkan terjadi kesalahan pada saat melakukan pemesanan. Selanjutnya yang kedua, adanya kesalahan dalam komunikasi vertikal atau atas ke bawah. Karena adanya multitasking tadi, mungkin disebabkan karena uh, terdapat tekanan atau ekspektasi yang tidak realistis dari manajemen atau dari atas ke bawah. Yang selanjutnya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan yang pertama, adanya beban yang berlebihan pada karyawan. Ketika karyawan harus multitasking, kapasitas kognitif mereka untuk memproses informasi menjadi terbatas, sehingga memungkinkan mereka melakukan kesalahan pada saat bekerja. Yang kedua, adanya karyawan yang kurang fokus. Jika terdapat distraksi, maka karyawan yang kurang fokus tersebut tidak dapat menanggapi dengan sesuai atau sepenuhnya kepada pelanggan. Yang ketiga, adanya hambatan bahasa. Keterbatasan bahasa dari karyawan juga mempengaruhi pelayanan dari perusahaan tersebut. Itu karena adanya perbedaan bahasa antara pelanggan dan karyawan ini mungkin meningkatkan adanya kesalahpahaman dalam melakukan pemesanan. Dan yang terakhir, keterbatasan saluran komunikasi atau drive-thru. Seringkali terganggu oleh kebisingan latar belakang, kualitas audio yang buruk, ataupun jarak yang mempersulit pendengaran yang jelas dan lengkap. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus yang sama berdasarkan teks, yang sama seperti yang ada di teks studi kasus. Yaitu contoh kasus nyata ini terjadi pada salah satu coffee shop. Pada saat kasir menerima pesanan dine-in, tetapi di saat yang bersamaan ada pesanan online, sehingga pada saat pelanggan memesan Americano last shot, kasir menulis last week karena kasir tersebut tidak fokus, sehingga terdapat kesalahan pesanan yang diterima oleh pelanggan dine-in yang disebabkan karena di saat yang bersamaan terdapat pesanan online sehingga menyebabkan kasir tidak fokus dalam menerima pesanan. Nah, solusi yang tepat untuk diterapkan yang pertama yaitu adanya pembagian tugas yang jelas antar karyawan. Yang kedua, melakukan pelatihan kepada para karyawan untuk belajar bahasa internasional. Dan yang terakhir, menerapkan prosedur verifikasi ulang kepada pelanggan. Nah, alasan solusi tersebut dapat menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama, karyawan akan lebih fokus pada spesialis masing-masing, jadi meminimalisir terjadinya kesalahan atau dan memaksimalkan kinerja mereka. Yang kedua, meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar bahasa yang berbeda. Dan yang terakhir, dapat memastikan semua pesanan sesuai dengan pesanan dan meminimalisir kesalahan penerimaan pemesanan. Nah, cara mengukur keefektifan solusi tersebut yaitu yang pertama, selalu melakukan monitor melalui CCTV atau observasi langsung. Nah, yang kedua, melakukan survei kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, memantau jumlah komplain terkait pesanan yang salah dari sebelum dan sesudah dilakukan adanya prosedur verifikasi ulang pesanan pada pelanggan tersebut. Nah, alternatif solusi jika
jika solusi yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang pertama adalah melakukan peningkatan jumlah staf pada jam sibuk untuk mengurangi beban kerja individu. Dan yang kedua, menyediakan perangkat penerjemah suara digital. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan fokus jangka panjang yang membantu karyawan untuk meningkatkan konsentrasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan kelebihan dari solusi tersebut bagi perusahaan, karyawan, serta pelanggan. Yang pertama, bagi perusahaan yaitu potensi peningkatan layanan jika secara keseluruhan alur kerja teroptimasi. Potensi peningkatan layanan yang baik jika keseluruhan alur kerja teroptimasi. Dan yang kedua, peningkatan customer service dan hubungan antar pelanggan, antar konsumen, antar karyawan dan pelanggan. Dan yang terakhir, adanya peningkatan akurasi pesanan yang efektif. Selanjutnya, kelebihan bagi karyawan yaitu mengurangi beban karyawan dan stres karena adanya multitasking tersebut. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pribadi dan profesional. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan fokus dan perhatian terhadap detail. Selanjutnya, pada pelanggan, yang pertama, pesanan akan lebih akurat dan pengalaman layanan yang baik dari karyawan tersebut. Jadi, jika mungkin pelanggan mendapatkan pengalaman yang baik, akan memungkinkan pelanggan tersebut selalu repeat order atau selalu membeli pesanan yang sama atau ke tempat tersebut. Dan yang kedua, merasa dihargai dan dipahami ketika saling mengerti bahasa satu sama lain. Dan yang terakhir, merasa didengarkan dan memiliki kesempatan untuk mengoreksi kesalahan. Pada saat adanya prosedur verifikasi ulang pesanan kepada pelanggan tersebut, pelanggan dapat mengoreksi kesalahan jika mungkin terdapat kekeliruan pada saat melakukan pemesanan. Selanjutnya, saya akan menampilkan kekurangan dari solusi tersebut bagi perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Bagi perusahaan, yang pertama adanya peningkatan biaya tenaga kerja. Yang kedua, biaya dan waktu pelatihan karena tidak semua karyawan memiliki kemauan atau termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir, potensi memperlambat waktu pesanan. Kekurangan bagi karyawan yang pertama, potensi monoton atau bosan karena hanya melakukan satu tugas. Yang kedua, membutuhkan waktu dan usaha di luar jam kerja, dan tidak semua karyawan mau untuk melakukan pembelajaran atau pelatihan bahasa di luar jam kerja. Dan yang terakhir, memakan waktu di jam sibuk dan membutuhkan memori kerja yang baik. Selanjutnya, bagi pelanggan, mungkin tidak langsung terlihat dampaknya kecuali adanya akurasi yang meningkat. Yang kedua, hanya efektif untuk bahasa umum di area tersebut. Dan yang terakhir, beberapa pelanggan mungkin merasa tidak nyaman jika prosesnya lama. Yang terakhir, saya akan menampilkan kesimpulan berdasarkan studi kasus dari Hadis dan McDonald's. Penyebab utama dari kesalahan pesanan yang terjadi adalah karena adanya komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan bahasa, dan kurangnya kemampuan fokus mendengarkan yang aktif. Solusi yang tepat untuk masalah tersebut yaitu yang pertama, adanya pembagian tugas yang sesuai dengan spesialis masing-masing karyawan. Yang kedua, mengadakan pelatihan bahasa internasional. Dan yang terakhir, menerapkan metode verifikasi ulang kepada pelanggan. Kelebihan dari solusi tersebut adalah peningkatan potensi pelayanan, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, serta meminimalisir kesalahan pesanan. Dan terakhir, yaitu kekurangan dari solusi tersebut adalah adanya peningkatan biaya tenaga kerja, membutuhkan waktu dan usaha di luar jam kerja, dan akan memperlambat waktu pemesanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.